Di dalam Bible yang saya buat ini, itu tujuan saya membuat kajian ini itu bukan untuk menyerang keyakinan orang lain atau menjelekkan atau apa gitu ya. Gini Bu, kita agak sedikit melebar. Tadi kan saya bilang gini, apakah mungkin seorang muslim sanggup memahami Al-Quran tanpa berpegang kepada Bible? Tadi Ibu bilang mungkin. Sekarang saya kasih contoh. Kalau Ibu baca Quran, di dalam Quran tidak pernah Bu dibilang bahwa nama anak Adam itu misalnya nih, ada Qabil dan Habil. Baca Quran Bu, sampai kiamat nggak akan ketemu Habil dan Qabil itu. Kalau Anda baca Bible, ada di situ nama anak Adam itu Kain dan Habel. Mirip Habil dan Qabil. Saya tanya sama Ibu. Ibu kan tadi tidak mengakui bahwa itu dari Bible. Saya tanya sama Ibu, para penafsir Al-Quran itu dapat dari mana itu? Kalau bukan dari Injil? Kan saya katakan tadi, Injil itu sebagian ada yang benar. Itu sudah berarti dapat dari Injil ya Bu ya? Tapi itu pun dibandingkan dengan kesejarahan ya. Iya, artinya Habil dan Qabil itu dapatnya dari Injil, betul? Memang kita percaya sama Injil. Oke, mantap. Tapi Injil yang mana gitu? Loh, Injil yang kita pegang loh itu Bu. Itu Injil yang kita pegang sekarang loh. Ya, yang Anda pegang itu saya bisa percaya sebagian dan saya juga tidak percaya sebagian. Itu yang kita diajarkan. Berarti ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa suruh beriman kepada, bunyinya bukan suruh beriman tapi suruh beriman sebagian. Karena bunyinya begini loh Bu. Enggak tafsirannya, maksudnya yang sudah dibahas di sini. Oke, gini. Tadi kan Ibu bilang ba'duhum yuharifuna. Jadi sebagian memang sudah dipola. Oke, baik. Begini. Bunyi ayat Al-Qur'an itu bunyinya bagaimana? Beriman kepada kitab Injil dan Taurat atau beriman kepada sebagian kitab Injil dan Taurat? Yang mana yang benar, Bu? Iman kepada Injil dan Taurat total. Tapi total. Injil sekarang enggak. Yang Injil sekarang itu yang termasuk yang total enggak gitu. Pertanyaannya kalau begitu oke, baik. Pertanyaannya begini, Bu. Di mana kitab Injil yang total? Di mana sekarang keberadaannya? Ini tugas kita bersama. Kalau memang tidak diketemukan. Kita udah 1400 tahun, Bu. Udah 1400 tahun, udah habis waktu. Iya, tapi otentiknya itu belum ada satu. Maksudnya otentiknya itu kita belum bisa dalam maksudnya secara knowledge itu belum bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kita maaf, kalian boleh mengimanin Injil seperti saya juga iman, tapi maaf ya kalian boleh-boleh saja mengimani Injil yang sekarang itu bebas, terserah. Tapi kami juga kasih kebebasan bahwa kami mengimaninya yang benar saja gitu. Betul Bu, kita bebas Bu, saling menghargai. Cuman artinya begini, ada sebuah tanggung jawab untuk membuktikan apa yang kita yakini dalam kajian sesama kita antar bangsa untuk dialog, antar anak bangsa untuk dialog. Tadi kan Ibu bilang bahwasanya memang benar di dalam Al-Quran disuruh untuk beriman kepada Taurat dan Injil, bukan beriman. Bunyinya bukan beriman kepada sebagian kitab Taurat dan sebagian kitab Injil. Bunyinya kan bukan begitu. Tapi Ibu bilang bahwa ya kita beriman kepada sebagian di dalamnya benar, sebagian tidak benar, dengan tuduhan bahwasanya Injil yang sekarang ini bukanlah Injil dan Taurat yang sedang dimaksudkan oleh Al-Quran. Kan itu argumen yang Ibu bangun. Nah, pertanyaannya sekarang begini, Bu. Bagaimana mungkin Quran mengatakan bahwa di abad ke-6 disuruh beriman kepada kitab Taurat dan Injil, tetapi tiba-tiba setelah abad ke-6 itu Ibu bilang Injil yang disuruh semuanya benar itu hilang. Sekarang udah nggak ada lagi. Ini kan menurut saya seperti sebuah karangan ketimbang kenyataan gitu loh Bu. Oh enggak gitu. Jadi kita masih ada juga yang Injil kita bisa pertanggungjawabkan ya barbar ya. Itu Injil Barnabas. Di dalam Bible yang saya buat ini itu terdiri dari beberapa
poin, yaitu poinnya gini, ada yang kontradiksi Bible, ya, ada yang karena kesalahan terjemahan, ada juga yang karena kesalahan ilmiah gitu. Tujuan saya membuat kajian ini itu bukan untuk menyerang keyakinan orang lain atau menjelekkan atau apa gitu ya. Ya, jadi kalau Quran misalnya diuji, dikritik segala macam, saya malah senang sebenarnya.